Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Saya Riki Saputra. saya Lia Panji Kesuma, saya Dewi Kurniati, dan saya Aryani akan menampilkan video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Bagaimana ini kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Bu Ari sendiri gimana, Bu Ari? Alhamdulillah sehat sekali Bu Dewi. Alhamdulillah. Ini Bu Dewi, hari ini kan Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Benar, Bu Ari. Oke. Nah, untuk hari ini saya ingin melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Oke. Jadi saya akan mengamati pelaksanaan coaching hari ini. Dalam hal ini adalah Bu Dewi sebagai coach dan Pak Riki sebagai coachnya ya. Nah, yang akan saya amati adalah bagaimana Bu Dewi itu melaksanakan coachingnya berdasarkan alur percakapan Tirta. Kemudian bagaimana dalam Ibu melaksanakan coaching tadi, dalam Ibu memberikan pertanyaan kepada coach ya, apakah sesuai dengan kompetensi coach itu sendiri ya, yang terdiri dari memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan, kemudian bagaimana Bu Dewi dapat melaksanakan prinsip coaching ya. Di antaranya prinsip itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu Bu Dewi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Dewi. Baik, Bu Ari. Pertanyaan pertama Bu Dewi, dalam coaching ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan ini tadi nanti? Baiklah, Bu Ari. Nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, kompetensi yang saya kembangkan juga adalah mendengarkan dengan aktif. Iya. Dan yang terakhir, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke. Jadi Bu Dewi dalam coaching kali ini akan mengembangkan kompetensi coaching itu sendiri yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Dewi ya? Benar, Bu Ari. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Dewi, dari ketiga kompetensi tadi yang akan dikembangkan secara spesifik yang mana Bu Dewi? Yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu saya fokus kepada mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi Ibu akan fokus pada kompetensi yang dua ya Bu ya, yaitu dalam mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang mendengarkan aktif gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Lalu indikator apa yang akan Ibu inginkan terjadi pada coach dalam proses coaching ini, Bu? Yang saya inginkan adalah saya bisa menggali potensi yang ada pada coach sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, Bu Dewi, terima kasih. Sementara kegiatan praobservasi saya cukupkan dulu. Nanti silahkan Bu Dewi melaksanakan coaching terhadap Pak Riki ya Bu ya. Iya, Bu Ari. Nanti akan saya temani begitu. Iya, Bu Ari. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya ya. Sama-sama, Bu Ari.
Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Gimana Pak Riki kabarnya Pak Riki hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu Dewi kabarnya? Saya alhamdulillah juga baik Pak. Eh, Pak Riki, sesi hari ini kita akan bersama-sama sharing ya Pak Riki ya. Iya Bu. Ya. Mungkin Pak Riki memiliki sesuatu gitu yang akan dibicarakan gitu pada hari ini. Ya Bu. Kebetulan saya itu ingin berdiskusi ini dengan Ibu sudah lama sekali gitu kan. Ya. Terkait dengan kendala yang saya hadapi kepada anak-anak gitu. Kebetulan saya ini kan mengajar di kelas rendah gitu kan, di Iya, Pak. tingkatan SD. Jadi saya mengalami kendala bahwasanya anak saya itu selalu kurang dalam berkonsentrasi gitu, di dalam pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Iya. Seperti itu. Pak Riki ya, untuk kita sharing hari ini mungkin ada yang diinginkan Pak Riki atau diharapkan setelah kita melakukan sharing hari ini apa ya Pak Riki ya? Baik Bu, pada kegiatan kali ini saya ingin menemukan solusi atas semua permasalahan yang saya hadapi, kendala yang saya hadapi selama ini yang belum terpecahkan dari dalam diri saya Bu, terutama di dalam kegiatan pembelajaran anak. Seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak Riki. Kalau boleh saya tahu Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan sebenarnya kendalanya apa gitu yang terjadi pada kelas Bapak gitu yang Bapak ajar itu yang terjadi sebenarnya apa gitu. Baik Bu. Sebenarnya sih di dalam kegiatan pembelajaran itu saya itu mempunyai kendala bahwa saya anak itu kurang konsentrasi di saat jam-jam tertentu Bu, di jam rawan, misalnya seperti antara jam 10 sampai jam 11 siang gitu kan. Nah, padahal setahu saya pembelajaran saya berikan kepada mereka itu sudah semaksimal mungkin gitu kan, tapi ternyata masih ada kendala di dalam jam rawan tersebut gitu. Jadi akhirnya otomatis kosong kan Bu, jam-jam itu kosong. Nah, setelah itu ya karena anak itu ribut sendiri dan makanya mereka juga kadang ngobrol sendiri, tidak memperhatikan, pokoknya tidak kondusif sama sekali gitu. Nah itu yang sangat berat pada diri saya gitu kan, karena di jam-jam tersebut itu anak-anak sudah ada yang mengatakan Pak waktunya pulang, seperti itu kan, Pak udahlah capek, seperti itu. Jadi ya kok malah saya yang seperti tertekan, waduh ini anak orang mau digimanakan lagi gitu kan. Nah, itu yang kendala sekali gitu Bu. Jadi masalah Bapak ini adalah kaitannya dengan konsentrasi pada Iya. murid-murid Bapak ya Benar, di kelas benar, rendah Bu. ya. Kaitannya juga dengan eh, waktu yang Waktu. memang sudah di jam-jam akhir ya, Iya. sudah di mana konsentrasi anak memang sudah buyar. Iya. Dan ini menjadi masalah sama Pak Riki ya. Pak Riki juga merasa gimana gitu ya. Iya. Serta mungkin juga kurangnya motivasi mungkin buat Iya. mereka juga seperti itu. Dan itu yang selalu jadi kendala yang perlu dipecahkan. Eh, Kira-kira menurut Pak Riki kan tadi anak-anak itu tidak konsentrasi ya Pak Riki Iya, ya, benar. kemudian juga kurang motivasi ya Pak Riki ya. Menurut Pak Riki itu anak-anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Pak Riki sajikan gitu. Kalau saya ulas kembali sih Bu, kalau saya lihat-lihat sebenarnya mereka malah kurang tertarik loh Bu, dengan apa yang saya berikan gitu loh. Jadi kurang tertarik saya berikan apa gitu kan, mereka sebenarnya tetap jenuh gitu. Saya berikan penguatan, mereka tetap jenuh gitu. Nah, akhirnya ya otomatis anak tersebut ya saya biarkan gitu kan. Udahlah saya kasih waktu istirahat, tapi kok lama-lama semakin berlarut-larut tiap harinya seperti Iya itu. iya Pak ya. Iya. Ini yang jadi masalah ya Pak ya. Iya benar sekali Kalau Bu. berlarut-larut ya nanti masalahnya juga berlarut-larut. Iya. Coba bisa Bapak ceritakan Pak, gimana Bapak memberikan pembelajaran di kelas. Tadi sudah disampaikan Bapak sepertinya sudah mengusahakan memberikan apa terhadap siswa Bapak, tapi ternyata mereka tidak tertarik juga. Coba Iya. bisa Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas Bapak itu. Selama ini yang saya ajarkan ke mereka itu terutama tentang metode dan medianya itu ya. Jadi
metode yang saya berikan itu hanya metode ceramah gitu kepada mereka gitu kan. Medianya juga hanya kertas atau tidak papan tulis itu kan untuk mereka. Jadi ya keinginan saya sih imajinasi mereka itu timbul di situ. Ternyata kok malah sebaliknya gitu Bu, malah eh, fokusnya tidak hanya di situ saja. Ternyata mereka menemukan titik jenuh di situ yang timbul dari kegiatan yang saya lakukan seperti Ya, itu ya. Bu. Jadi Pak Riki melakukan kegiatan pembelajaran sebenarnya sudah berusaha ya Pak ya Iya. untuk bisa membuat mereka menarik gitu ya Pak ya. Benar sekali. Begini Pak Riki, Pak Riki punya nggak pemikiran atau di benak Pak Riki gitu ada nggak yang selain yang Pak Riki lakukan tadi Iya. itu metode-metode lain gitu selain yang sudah Bapak lakukan mungkin Bapak punya referensi atau Bapak pernah apa namanya melihat atau Iya. pernah mempelajari tentang metode yang lain gitu bisa Bapak ceritakan. Ya Bu, saya pernah sih menggunakan metode yang model seperti kelompok kecil gitu kan, kayak diskusi kelompok gitu. Lalu saya terapkan juga dengan game-game kecil gitu kan untuk meningkatkan motivasi mereka. Gitu. Itu berjalan sih Bu, berjalan dalam artian ya cuma sekejap gitu kan. Setelah itu hilang lagi di jam-jam rawan, kembali ke jam-jam rawan tersebut gitu bro, karena awalnya itu di sekolah saya itu di kelas 2 yang saya ajarkan ini mereka pulang itu kan jam 10 Bu awalnya. Oh iya Gitu iya kan. iya. Nah, sekarang di semester ini kita pulangkan jam 11 berarti kan ada jeda waktu. Mereka itu masih terpautnya sama jam 10 tersebut gitu kan. Jadi Iya. ketika jam 10 selesai eh, ketika jam 10 selesai itu anak-anak udah punya motivasi ingin cepat pulang, cepat keluar seperti itu. Jadi pembelajaran harus berhenti. Nah itu loh Bu. Jadi metode yang saya berikan selain ceramah tadi gitu kan, itu saya sudah memberikan diskusi kelompok itu juga tidak berjalan. Gitu. Nah saya pernah punya ide sih Bu. Kebetulan di dalam kantor sekolah saya itu ada proyektor satu LCD gitu kan. Nah saya rencananya sih ingin membuat kegiatan ingin menampilkan video pembelajaran di situ di sela-sela jam 10 sampai jam 11 di kala anak tersebut sudah mulai tidak ada moodnya gitu Bu. Baiklah Kak Riki ya. Tadi memang setelah saya dengarkan Pak Riki tadi menceritakan itu, Pak Riki memang sudah pernah apa namanya menggunakan metode lain ya selain Nah, metode monoton ceramah tadi. Iya, Pak Riki juga tadi mengatakan tentang motivasi. iya, Nah, motivasi anak di mana anak tadi biasanya pulangnya jam 10, pulang jam 11, akhirnya mereka kurang termotivasi iya ya. benar sekali. Mungkin ketika sekarang kita sharing ini ada nggak kira-kira rencana Pak Riki untuk kedepannya gitu, kedepannya untuk bisa meningkatkan apa yang terjadi pada saat ini, permasalahan yang terjadi saat ini gitu. Ya, untuk mengantisipasi eh, jam yang longgar tadi itu Bu, rencana saya ingin memanfaatkan proyektor tadi. Oh iya, tadi Pak Riki sudah sampaikan Iya, ya. Syukur ya Pak ya di sekolah Bapak sudah lengkap ya Pak ya itu ya ya. insya Allah sarana-sarana. sudah. Cuman Iya. pemanfaatnya emang kurang gitu. Iya, Makanya iya, iya. kemarin saya ngobrol sama kepala sekolah gitu kan, Pak, bagaimana kalau LCD ini, proyektor ini saya manfaatkan, saya bawa ke sekolahan karena anak saya di jam-jam tersebut itu sangatlah kacau gitu kan. Jadi terus kata kepala sekolah sih boleh dimanfaatkan gitu ya. Alhamdulillahnya itu sih Bu bisa dimanfaatkan dan dapat dukungan dari kepala sekolah juga Bu. Seperti itu. Jadi kalau saya apa namanya saya dengarkan apa yang disampaikan Pak Riki ya, bahwasanya Pak Riki sebenarnya sudah mulai menemukan ya Pak ya, Iya, mulai menemukan alhamdulillah. solusi dari permasalahan Pak Riki tadi ya Pak Iya. ya. Di antaranya tadi Pak Riki akan mencoba untuk menggunakan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah ya Pak ya. benar sekali. Kemudian nanti digunakan untuk melakukan pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya Pak Iya. Riki ya. Nah, kalau saya boleh bertanya lagi ya Pak, rencananya Pak Riki ini perlu nggak apa namanya, artinya Pak Riki bisa melaksanakan rencana ini sendiri atau Pak Riki ada yang
perlu sharing atau perlu bantuan dari orang lain gitu? Oke, kalau sendiri sepertinya tidak mungkin ya Bu, karena saya sudah melaksanakan sendiri. Saya eh, berkolaborasi nantinya sama teman sejawat gitu kan. Kebetulan ada beberapa kawan guru itu yang memang ahli di bidang IT itu. Nah, itu nantinya yang akan saya ajak berkolaborasi dengan saya di saat kegiatan pembelajaran itu yang saya lakukan gitu Bu. Mudah-mudahan dengan itu nanti kegiatan pembelajaran saya lebih efektif lah Bu dibandingkan kegiatan yang lalu gitu. Seperti itu Bu. Nah, bagus sekali ya Pak Riki ya. Pak Riki sebenarnya sudah sip lah, keren lah Pak Riki. Sudah bisa menemukan permasalahan yang ada pada Pak Riki. Nah, menurut Bapak ide-ide tersebut bisa nggak membantu dalam mengembalikan konsentrasi anak tadi yang seperti Bapak tadi kan akan mengubah metode pembelajaran ya, Iya. dengan menampilkan video-video dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah gitu ya. Menurut Bapak bisa nggak membantu anak-anak untuk meningkatkan konsentrasi dan motivasi mereka? Kalau menurut saya sih sangat bisa membantu Bu, karena saya pernah kolaborasi juga sama orang tua gitu kan. Ternyata anak-anak itu di rumah mereka bisa terkendali itu hanya dengan gadget gitu loh Bu. Mereka dikasih HP gitu kan, sehingga anak itu hanya kerjanya ya nonton YouTube. Nah, seperti itu yang nantinya akan saya lakukan gitu. Di sela jam-jam itu saya akan menunjukkan video itu. Sekarang itu kan banyak tuh video yang mengarah tentang pendidikan gitu kan, untuk kegiatan anak-anak itu nanti yang akan saya tampilkan dalam pembelajaran saya. Jadi sehingga anak itu tidak belajar tapi di situ sudah mengenal pendidikan di dalam video tersebut, sehingga apa namanya, jam yang saya kira tadinya kosong, sehingga jam itu nanti dapat tertutup dan terpenuhi Bu. Sehingga ya saya juga senang mengajar dengan mereka, mereka juga eh, pulang membawa ilmu yang bermanfaat seperti itu Bu. Akhirnya dikala jam tersebut tidak terkendali sampai saat ini pun takutnya nanti orang tua tanya gitu kan, pelajarannya apa sih hari ini, nantinya malah nggak ada gitu kan, malah kita yang terbebani gitu kan selaku guru gitu Iya Bu. Pak, iya. Pak Riki kan tadi sudah menguraikan ya beberapa uraian mungkin Iya. supaya kita mengingat gitu ya, mengingat hasil sharing kita hari ini. Iya. Jadi rencana aksi apa rencana kedepannya Pak Riki ini apa aja gitu uraian, saya minta diuraikan secara Oh iya Bu. apa namanya supaya tahapan-tahapannya ini bisa kita lakukan gitu dengan ya, bisa dilakukan oleh Pak Riki gitu dengan tepat gitu. Benar sekali Bu. Jadi yang akan saya lakukan pertama kali itu, yang pertama mengubah perangkat pembelajaran saya terlebih dahulu gitu, dari modul ajar itu yang sehingga nanti akan mengenai ke sasaran siswa gitu kan. Setelah itu berkolaborasi dengan teman sejawat membentuk seperti apa namanya, ya obrolan kecil lah ya kan, gimana nantinya bisa membantu saya atau tidak gitu kan, di dalam pembelajaran nanti kurangnya di sini, kalian bantunya di sini, seperti itu Bu. Nah lalu setelah itu selain mengobrolkan itu, nanti teman-teman juga bisa ikut terjun langsung mengawasi anak-anak yang saya ajak di kelas itu Bu. Jadi sehingga nantinya pembelajaran yang saya berikan itu bisa berjalan dengan efektif sekali gitu, tidak rancu, seperti itu Bu Dewi. Jadi itu rencananya Pak Riki ya. Rencananya. Ya, rencananya Pak Riki. Baik Pak Riki, mudah-mudahan apa yang Pak Riki rencanakan itu akan berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan motivasi dan daya tarik Anda dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Riki. Kemudian Pak Riki, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Riki lakukan untuk kegiatan selanjutnya? Oke, komitmen saya yaitu ingin secepatnya mengaplikasikan pembelajaran ini, apalagi saya sudah bertemu sama Bu Dewi, sama Bu Aryani, kita sharing seperti ini tambah menguatkan hati saya gitu kan, memantapkan saya untuk secepatnya melakukan. Insya Allah mulai minggu depan akan saya terapkan ke anak, karena saya perlu menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu, saya perlu berkolaborasi sharing bersama teman-teman dahulu di sekolahan untuk memantapkan apa yang akan saya ajarkan kepada peserta didiknya.
Jadi Bapak sudah akan mulai melakukan ya Pak Iya, ya, mulai secepatnya, minggu depan ya, secepatnya, secepatnya iya. minggu depan, dan sebelum Bapak melakukan itu Bapak akan melakukan kolaborasi ya Pak Iya, ya, benar lebih sekali. tepatnya kolaborasi dengan Kolaborasi. teman-teman. Jadi memang kolaborasi ini penting ya Pak ya, berarti Sangat ya Pak penting ya. sekali, Ya, Bu. jadi kolaborasi ini penting dan Bapak akan untuk mencoba melakukannya untuk pembelajaran Pak Riki lebih baik. Gitu, Pak ya. Iya. Pak Riki, apa yang sudah disampaikan Pak Riki ini luar biasa sekali ya Pak Riki Oh, ya. iya. Dalam tahap sharing ini Pak Riki sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Riki, kemudian saya yakin Pak Riki pasti bisa melaksanakannya dengan baik. Alhamdulillah, semua ini berkat Ibu Dewi dan Ibu Aryani ini yang mau mendengar curhatan hati saya gitu kan, yang selama ini emang terpendam gitu. Terima kasih banyak Bu Dewi sama Bu Ya, Aryani. sama-sama Pak Riki. Mungkin kita akhiri dulu ya hari ini sharing kita hari ini ya Pak Riki ya. Siap. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih perasaannya Bu Dewi sudah melakukan coaching nih? Lega Bu ya. Lega ya. Ya. Oke. Terkait dengan coaching tadi Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi ya. Dalam hal ini kan kita hari kali ini akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Oke. Pertanyaannya Bu, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Dewi tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Pak Riki ya. Yang saya lakukan adalah saya menerapkan alur tirta pada proses coaching, yaitu di mana saya menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching bersama-sama dengan coaching, kemudian saya juga mendorong coaching untuk membuat rencana aksi, dan terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab coaching untuk melaksanakan apa yang direncanakannya. Kemudian juga saya juga sudah tadi menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Adi yang sudah saya lakukan tadi pada saat proses coaching. Baik Bu Dewi, kalau Bu Dewi tadi sudah menyatakan prosesnya, nah saya boleh ya Bu ya ini menyampaikan apa yang sudah saya lihat dari proses observasi tadi ya Bu ya. Silakan Bu, silakan Bu Ari, silakan. Sepakat dengan apa yang sudah Bu Dewi utarakan tadi, bahwa di sini saya juga melihat bahwa Bu Dewi tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Riki dan sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Kemudian saya melihat juga proses yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta ya. Di situ saya melihat Bu Dewi dan Pak Riki sudah sama-sama menentukan tujuan, kemudian sama-sama melakukan identifikasi terhadap permasalahan, dan Bu Dewi juga sudah mengarahkan bagaimana Pak Riki untuk menemukan solusi-solusi permasalahan yang beliau alami dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Dewi juga sudah mengarahkan, memotivasi, memancing untuk Pak Riki untuk menentukan rencana aksi dan sekaligus untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi ya Bu Dewi ya. Selain itu juga Bu Dewi sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri, di mana Bu Dewi sudah menerapkan prinsip membangun kemitraan ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi sehingga si coaching itu sendiri dapat menggali potensinya sehingga dapat menemukan penyelesaian masalah itu tadi ya Bu Dewi ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Dewi, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja dilakukan? Yang akan saya kembangkan tentu saja saya akan meningkatkan kompetensi
coaching menggunakan alutsista dan diskusi coaching itu lebih baik lagi. Oke. Baik Bu, semoga dari proses coaching yang ini tadi kemudian dikembangkan di kedepannya sehingga nanti Bu Dewi akan menjadi lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya. Demikian Ibu observasi yang kita lakukan kali ini, semoga bermanfaat dan Amin. semoga apa yang kita lakukan ini akan dapat lebih meningkatkan kompetensi kita dalam melaksanakan coaching itu sendiri. Mohon maaf ya Bu ya kalau misalnya dalam saya menemani Ibu kemudian dengan Pak Riki juga ada sesuatu yang kurang pas gitu. Sama-sama Bu Ari. Oke. Nah, cukupkan ya Bu ya. Ya, Bu Oke, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu. Oke.